Jadi hadis lain Rasulullah mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Bertafakkurlah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan tahu Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan engkau bertafakkur tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu kayak apa ya? Jangan dipikirkan ya. Yang kita pikirkan adalah diri kita. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperkuat keimanan kita. Ketika kita tahu diri kita, jati diri kita sendiri, otomatis kita akan tahu ya. Dari kita mengetahui jati diri kita, ya siapa kita sebenarnya, ya dari mana kita diciptakan, ya siapa yang menciptakan, maka itu kita akan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ahlan wa sahlan Pak Kiai. Nah, beliau juga Kiai Apandi, Ketua MUI Desa Limus Tunggal. Ini teman-teman boleh kita ngeriung di sini. Kita boleh bangkunya di sini. Pak Kiai di sini. Kita nggak pakai. Alhamdulillah kita kedatangan Kiai yang salah satu ulama besar di Desa Limus Tunggal, Kiai Haji Apandi LC. Ya, subhanallah. Ahlan wa sahlan Pak Kiai. Alhamdulillah. Sehat Kiai. Jadi malam ini Pak Kiai kita sedang live nih Pak Kiai. Jadi kita nanti ini bisa tayang langsung di YouTube di channelnya Resos Official. Alhamdulillah ini salah satu bentuk siar kita Pak Kiai. Mudah-mudahan banyak obrolan-obrolan ini di tepatnya di malam Jumat ini ngopi. Kata Pak Ustadz bilang ngopi ini ngobrol perkara iman, ngobrol perkara Islam, ngobrol perkara ihsan gitu. Jadi dengan tujuannya semuanya syariat, hakikat, thariqat dan ma'rifatnya mudah-mudahan bisa ngena Pak Kiai. Nah ini mungkin perkenalan Pak Kiai buat sahabat Kopi Res. Langsung ditembak, kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini saya bisa hadir. Memang sudah beberapa minggu ini saya tidak muncul Pak Ustadz. Iya, kemana aja Pak Ustadz? Iya. Kebetulan orang tua lagi kurang enak badan ya, jadi kita mudik ke kelahiran, tempat kelahiran di Gresik. Alhamdulillah ya, sudah lama tidak bertemu dengan orang tua 2 tahun. Kita minta doanya, mudah-mudahan ya dengan wasilah beliau, doa beliau ya, apa yang selama ini saya cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Kemudian kita juga ada rehla religi ya. Iya. Pergi ke Nyai Siti Fatimah binti Maimun ya. Beliau adalah seorang perempuan asli Arab pertama kali di Jawa ya, kalau nggak salah di dalam sejarahnya seperti itu ya. Nyai Siti Fatimah binti Maimun, beliau hadir ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab ya, datang ke Gresik ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Kemudian ke Sunan Giri, ke Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian ziarah ke anak daripada Sunan Giri yaitu Sayyid Abdurrahman. Kebetulan beliau adalah salah satu pendiri desa saya, yaitu Desa Betoyo Kauman. Jadi Desa Betoyo Kauman itu adalah pendirinya anak dari Sunan Giri, yaitu Syekh Sayyid Abdurrahman ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah ya sekarang saya sudah hadir di Desa Limus Tunggal. Tadi barusan kita menghadiri safari dakwah MUI, kebetulan ada di Gang Desa ya.
Dalam keadaan sehat walafiat ya Ustadz ya. Alhamdulillah bisa berkumpul bersama kita di sini. Ya alhamdulillah kopi res yang kopinya dulu. Nah ini kembali lagi Ustadz. Ini kopi res. Produknya dari Cafe Res. Kita menyediakan ada kopi res, di mana kopi ini kita bebas untuk semua tamu yang hadir di sini kita jamu dengan kopi res. Adapun ketika kita punya niatan untuk bayarnya pun seikhlasnya. Hasilnya kita akan donasikan untuk yatim, duafa dan orang-orang yang membutuhkan Pak Kiai. Sebenarnya Pak Kiai juga ini pelopornya. Waktu itu sebelum buka KPRS ini kita udah ngobrol sama Pak Kiai ini. Iya. Memang nggak Pak Kiai? Alhamdulillah ya, ini kopi ini kan ada sejarahnya. Ada sejarahnya gimana Pak Kiai? Ada sejarahnya ya. Kalau nggak salah di dalam ada satu kitab yang dikarang oleh salah satu ulama dari Yaman ya. Salah satu ulama dari Yaman. Aduh nih saya lupa ingat ini. Jelasnya bahkan di dalam hadis pun dijelaskan bahwasanya ini cerita yang sangat terkenal sekali ya. Bahwasanya diceritakan bahwasanya ahlu surga ya, penduduk surga itu mulutnya ya baunya wangi seperti kopi. Makanya ada salah satu habaib ya di Tarim ya, kalau nggak salah Sayyid Habib siapa gitu ya, pada zaman dahulu dia senantiasa memakan kopi. Jadi kopi itu dimakan, bukan hanya diminum saja, tetapi dimakan. Makanya dia terkenal dengan sahibul gahwa. Ya, sahibul gahwa. Gahwa itu kan artinya kopi. Ya. Jadi dia makan kopi terus. Kenapa? Karena dia mendengar dan membaca hadis ya bahwasanya ahli surga mulutnya bau wangi kopi. Seperti wanginya kopi. Subhanallah ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan berlebihan juga ngopinya kali. Iya. Kalau berlebihan yang punya sakit lambung, waduh. Karena bahaya. Sesuatu hal yang berlebihan itu jadi madorot ya Pak Kiai. Nah, benar. Jadi buat teman-teman pecinta kopi jangan khawatir. Insya Allah ini kopinya anti mah. Kalau kata Agodel tuh bilang katanya ini mau kopinya kopi mah tanpa instan. Bukan kopi yang sudah dikemas ke dalam oplet, bukan yang sudah dikemas ke dalam kapal api, bukan. Jadi kopinya ini kopi murni yang kita giling sehingga menjadi bubuk kopi langsung dikasih air panas dan rasanya nikmat luar biasa Pak Kiai. Ayo Pak Kopi, ngopi dulu Pak Kiai. Tadi kita sedang ngobrol-ngobrol Pak Kiai ini tentang ilmu tasawuf. Ini ilmu tingkatan tinggi Pak Kiai ini. Ilmu tasawuf Pak Kiai. Jadi harapannya itu kita itu bukan cuma sekedar saling mengenal nama Pak Kiai. Harapannya ke depan itu bisa saling lebih mengenal siapa diri kita masing-masing. Siapa saya Asep Martono, siapa Pak Kiai, siapa Pak Ajengan, dan juga siapa jamaah yang ada di sini. Mungkin ada pesan ataupun misalkan buat teman-teman itu bagaimana caranya supaya kita ini bisa mengenal diri kita Pak Kiai. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'arafa nafsah, 'arafa rabbah." Barang siapa yang mengetahui jati dirinya, kata Rasulullah, maka dia akan tahu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis lain Rasulullah mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Bertafakkurlah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan tahu Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafakkaru fi dzatillah. Jangan engkau bertafakkur tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu kayak apa ya? Jangan dipikirkan ya. Yang kita pikirkan adalah diri kita. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperkuat keimanan kita. Ketika kita tahu diri kita, jati diri kita sendiri, otomatis kita akan tahu ya. Dari kita mengetahui jati diri kita,
ya siapa kita sebenarnya, ya dari mana kita diciptakan, ya siapa yang menciptakan, maka itu kita akan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Ya. Subhanallah, ilmu lagi nih. Jadi ketika kita mau sering banyak tafakur, jangan sering banyak memikirkan zatnya Allah, tapi lebih banyak memikirkan ciptaannya. Gitu. Tafakur ini, aduh subhanallah, ini bisa jadinya cangkir. Kenapa? Adanya air, adanya langit, adanya bumi. Itu adalah ciptaannya Allah. Semakin kita tafakur, semakin kita berpikir mencari apa itu ciptaan Allah, maka kita termasuk kita diciptakan untuk apa, dasarnya kita ini Allah ciptakan dari apa, maka kita akan lebih mengenal Allah. Jangan pikirkan zatnya Allah itu seperti apa, bentuk rupanya seperti, jangan, jauhkan itu, karena itu lebih mendekatkan kepada kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita cukup memikirkan apa yang menjadi ciptaannya, jangan memikirkan apa yang menjadi zat Allah. Subhanallah, ini ilmu yang luar biasa. Terkadang terbesit, Allah itu ada di mana, Allah itu seperti apa. Ini jauhkan, itu bisikan-bisikan setan. Bisikan-bisikan setan. Ketika kita pengen tahu, cukup kenali dulu diri kita. Siapa diri kita dulu, jangan pengen tahu Allah dulu gitu. Sedangkan kita juga belum mengenal diri kita. Jadi jauhkan dulu. Kita pengen punya pikiran yang semacam itu. Tadi kata Pak Kiai bilang, makanya di dalam kitab-kitab para ahli sunnah wal jamaah, di dalam kitab-kitab tauhid, iya, ya, kitab tauhid, seperti apa, durusul aqaid, ya, di dalam kitab durusul aqaid atau di dalam kitab Tijan Darori, ya, itu ulama senantiasa mewanti-wanti, mengingatkan kepada kita, ya, jangan kita bertafakur tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ulama mengatakan laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai suatu apapun. Jangan kita mengatakan Allah itu seperti ini, Allah seperti itu dan lain sebagainya, ya. Karena itu adalah suatu perbuatan yang kata ulama mengatakan itu adalah su'ul adab dan lancang, ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menyerupai seperti apa yang dia ciptakan. Nggak mungkin, ya. Saya menciptakan cangkir. Masa saya kayak cangkir? Ya. Nah, seperti itulah, ya. Makanya ulama senantiasa mewanti-wanti hal yang seperti ini, ya. Biarlah mereka-mereka yang mengatakan, ya, atau yang mempunyai madhab at-tajassum, ya, tajassum itu adalah mengartikan bahwasanya Allah itu kalau di dalam Al-Quran yadullah fi auqaidihim, artinya Allah punya tangan, ya guys, Allah punya tangan. Tidak bisa seperti itu. Itu artinya adalah kudrat atau kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengatakan seperti ini, fahuwa kafirun. Wa hadza ajma'al ulama bersepakat seperti itu. Dan kita tidak boleh tidak boleh mengibaratkan atau melanggar apa yang dikatakan oleh ulama-ulama salaf kita. Betul sekali Kiai. Jadi mustahil orang yang bikin meja ini mukanya sama kayak meja gitu. Mustahil, muka meja gitu. Jadi mustahil. Jadi kita diciptakan Allah, mustahil Allah itu serupa dengan kita. Gitu. Jadi seperti tadi Pak Kiai ibaratkan, kita bikin cangkir, mustahil kita serupa dengan cangkir gitu. Jadi jangan berpikir zatnya Allah. Intinya kita jangan memikirkan Allah itu bentuk rupanya seperti apa, tapi kita wajib mengimani, wajib mempercayai. Dan iman ini bukan cuma sekedar di mulut, tapi di hati diucapkan dan juga dilakukan. Dan rukun iman juga kan terbagi lagi gitu. Ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi apapun kehendak Allah pada malam hari ini juga ini atas izin Allah, atas kehendak Allah. Jadi tidak ada yang kebetulan. Sehelai daun yang jatuh dari rantingnya pun, sehelai daun yang jatuh pun itu atas kehendak Allah.
Jadi semua aktivitas yang kita lakukan semuanya atas kehendak Allah. Tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang perlu disombongkan oleh kita. Jadi kita itu tidak ada apa-apanya. Jadi semuanya atas kehendak Allah. Subhanallah. Ini obrolan yang luar biasa. Ini bisa sampai pagi nih Pak Kiai.